Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan selanjutnya. Diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Pilihan Kampus Pendalian Kontrak Kerja Konstruksi kepada Saudara bagian sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berbagi. Yang saya hormati, Bapak Imam Syafi'i STMP selaku Dekan Hukum Adat Universitas Kediri. Yang saya hormati Bapak Insinyur Pani Sutanto, STMP Mohon selaku Wakil Dekan satu Fakultas Adat Universitas Kediri. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Anak Pembantu MP selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Universitas Kediri. Yang saya hormati Bapak Jenderal Bina Mahidana selaku Ketua Komisi Bidang Sipil Universitas Kediri. Yang kedua, Bapak Ibu beserta perspektif yang bermanfaat. Dan saya hormati Bapak Insinyur Edi Suwandianto, STS dari TNI Angkatan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa, atas cinta rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjadi pada acara telah menimang lagi ini dengan catatan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Pelaksana ingin menyadarkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen, kepada para undangan, kepada mahasiswa yang telah hadir juga, khususnya untuk teman-teman panitia yang telah bercek langsung ke acara ini. Saya berharap kuliah tahun ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berdiskusi dengan narasumber. Demikianlah sambutan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa saya. Sambutan selanjutnya oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Kediri. Kemudian Kementerian Bapak Imam Syafi'i STMP kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini kostum semangat ya, kalau tadi hujan gas kemarin dan Orang lagi cancel ya. lingkungan terus yang semangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bila selamat selamat yang hormati Inggris dan menteri dan lagi tapi kita patuh Bapak Abimana Poli, Bapak dan Ibu pelatihan kita buat kemarin tahun ini juga kali ini sudah ada barang besar teman kita tahu itu ibu-ibu besar yang di terima kasih untuk ibu dan yang satu lagi mahasiswa, mahasiswi dan yang orang yang masih dari saya sudah menelpon yang berkoran satu dan sana yang lebih banyak dan masih itu dilatih. Oke. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua kita kesehatan sehingga bisa menghadiri acara kuliah kamu ya dalam tema yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa jurusan risiko yaitu pengendalian kontrak kerja konstruksi. Tentu tema ini sudah dipikirkan matang-matang untuk nantinya dapat membekali para mahasiswa di dalam mengerjakan studi di
memperbaiki dengan informasi dari situ. Yang pertama mungkin dari sebutan saya yang menyampaikan rasa kepada teman-teman mahasiswa. Jadi dari selama kuliah, saya itu lulusan sini juga. Alhamdulillah materi kita juga kalau dilihat SDK Wijaya mulai SH yang banyak dari universitas dari tapi kalau mengenai juga alumni universitas seperti ini ya tidak ada. Terima kasih lagi mengubahkan waktu. Jadi kuliah ini sangat penting bagi publik mahasiswa. Oke, saat satu empat nomor ini sampai sekarang hampir tidak banyak atau bingung banyak antusias. Lupa sebenarnya kita membuat pilihan ini. Nah, ini sebagai bentuk aktivitas kalau dari mahasiswa itu kuliah kuliah ya kuliah dengan jadwal di kurikulum itu tentu hadir dengan dosen-dosen mengatakan ini kelas dengan dihadirkan siapa dosen dari luar maupun nakal atau dari luar harus ini manusia. Jadi masalah hanya pada perilaku dan saya sudah mengajarkan beberapa dalam bahwa objek ini harus dipahami. Jadi saya sampaikan bahwa teman-teman kita bisa dianalisis ini kok mengikuti karena kita lihat program itu kan kita orang dia di provinsi kita. Dan itu harapannya teman-teman mahasiswa mendapatkan pendapatan profesi. Nanti setelah lulus siap untuk bersaing dengan program studi dan itu di luar sana. Nah, yang kedua universitas kemarin kita baru saja melakukan bimbingan dan kita menanggapi masalah yang namanya surat keterangan yang jasa. Di surat pesan ini itu sangat penting dan wajib dengan peraturan dari pemerintah. Setiap mahasiswa yang sudah lulus harus diketahui dengan surat ini. Surat itu ada kumpulan prestasi yang mulai dapat selama proses kuliah seperti nanti di kantor. Ibaratnya kalau kalian memang biasanya mengatakan bisa kamu gimana? Contohnya di sini dua yang dikatakan saja berbeda. Bagaimana? Kita sakit ya, ini sakit. Dan kita mau kita organisasi, saya tidak organisasi, saya tidak mengikuti kuliah kamu, berapa perjalanan sebagainya. Tetapi usaha makan melakukan validasi itu kan kali ini itu kira 2 sertifikasi kedepannya dia kalau sertifikatnya 3-4 nggak masalah kalau artinya dibutuhkan itu aku satu ini lah dan itu dilakukan yang namanya SKG maka nanti beberapa fase beberapa kita akan mengeluarkan kebijakan mengenai tingkat kredit SKG namanya dosen juga ngomong mahasiswa juga punya dan kenapa akan diimplementasikan artinya saya kalau potensi yang akan mengambil soalnya punya manusia juga masih mengambil maka kredit mahasiswa jadi dihubungkan dengan melukuh yang namanya cukup sampai punya harus sekian gitu seperti itu sudah beberapa tinggi kuasa yang besar sudah dilakukan itu untuk memancing
Mereka akan lebih manusia memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih maupun karya. Kemudian, jadi kalau teman-teman lihat dari sekitar menggunakan langsung ganggu itu sosial, memeriksa. Dan saya merasa ini penting, gitu ya. Ini satu umum ini saja sebenarnya kalau bisa depan Indonesia itu penting untuk mengkolaborasikan untuk dimulai lalu. Kenapa? Kalau ini perjalanan kelas di top itu nanti. Lalu untuk pelatihan dekan di Universitas Diponegoro ini tahun kemarin saya kata Pak Rektor Universitas jadi ini ini kalau masalah kelengkapan kelas dokumen itu dan sulit adalah bagaimana menganalisis lingkungan itu sulit. Untuk beliau dari saya itu saya enggak bagaimana belajar hidup itu akan kesinan teman-teman menjadi seorang engineer teknik sipil. Kita ada beberapa yang beberapa wadah satu ya. Pertukaran wah itu untuk memberi menurut dari fasilitas oleh KPK dan teman-teman untuk berbicara memiliki niatan mencari ilmu di sini. Insya Allah itu sehari, insya Allah akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam STM. Selanjutnya kepada yang kedua, kepada saudara kami tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah teman-teman sekalian ketika mereka kita menunjukkan hati untuk memerdekakan kita dalam ini, memohon pengampunan dan tetapi dan apa kita lakukan pada hari ini mendapatkan bahwa tulisan kami untuk itu izinkan masalah mengambil menurut ajaran dan makanya dari Indonesia bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Islam kami persilahkan untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل محمد. اللهم ya Allah ya Sami'ud Du'a. Pada pagi hari yang berbahagia itu dengan segala kesusahan dan keagungan asmamu, kami dengan hati yang bertumbuh mengucapkan munajat kehadiran. Kami telah mengganggu lemah, menyampaikan kemurahan dan kasih sayang Allah. Padanya, kami memohon ya Allah, berikanlah kegiatan kami ini penuh berkah, ridho dan cinta. Mudahkan urusan kami ini, berikanlah kami kekayaan berbicara, sehingga kita dapat tahu apa itu ini, khususnya. Ya Allah, ya Musi, berikanlah kegiatan kami ini sebagai dan amal, bukan menjadi kegiatan Allah kita dan saya mengikuti itu. Jadikanlah cara kami ini, ya Allah, sebagai ibadah kepada untuk kami rumah bermanfaat oleh sama manusia, agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Izzati, Engkau tahu bahwa kami berhubung di acara ini dengan kasih sayang. Maka ya Allah, kuatkan hidup kami, kekatkanlah cintamu, tunjukkanlah caranya, penuhilah dia masalah yang dia harapkan, mengapakan kita ini dengan iman yang berlimpah kepada Allahumma firna wa liwalidayna wa tuhuma kama waqtiyana sirra ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sangat luar biasa ini. Yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Dewi Suwan Widianto, SPS dan Entrepreneur, selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda dan Makayu, mengenai tingkat kerja konstruksi kita distribusi dan rejo yang dipandu secara langsung oleh Ibu Fitri Rahmawati SPNP selaku moderator. Kepada Ibu Fitri Rahmawati SPNP, disilakan. Terima kasih atas waktu dan pihaknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Kediri. Kok kurang semangat ya? Saya lagi ya. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik Universitas Kediri. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah kami pada hari ini, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Saya Putri Rahmawati di sini sebagai moderator kuliah kami. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang hadir di sini dan Bapak Pemandu. Kita akan mengangkat tema yaitu pengendalian kontrak kerja konstruksi, di mana kuliah kamu ini bertujuan untuk menambah wawasan
teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Yanto, MT, SBMH, dan SI. Tujuannya saya coba juga jadi bagaimana kabarnya hari ini sehat ya Bang? Alhamdulillah. Jadi Bapak Dedi ini ada berasal dari eh, Kecamatan Poso ya, Bang? Poso itu kecamatan khususnya desa, kelurahan ya. Dan Bapak Dedi ini berasal dari Kelurahan Poso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Eh, Berikut ini adalah yang sudah ditampilkan adalah riwayat pendidikan dari Bapak Dedi. Pendidikannya yang pertama adalah Bapak Dedi ini menjalankan pendidikan SMP di SMPN 2 Nganjuk. Terus melanjutkan lagi SMA-nya di SMA 2 Nganjuk. Kemudian dilanjutkan dengan D1 di Politeknik di Surabaya ya Bapak ya. Di Politeknik di Surabaya, lalu dilanjutkan lagi dengan D3 di Politeknik Universitas Brawijaya Malang. Mbak Dewi ini juga dua kali menjalankan pendidikan S1-nya, yaitu yang pertama di Universitas Brawijaya, dan D3-nya ada di Universitas Brawijaya, S1-nya juga di Universitas Brawijaya, dengan jurusan teknik sipil. Yang kedua adalah di Universitas Kediri. Jadi Mbak Dewi ini juga merupakan lulusan dari Universitas Kediri dengan jurusan ilmu hukum pada tahun 2009. Selanjutnya Bapak Dedi ini juga melanjutkan dua kali pendidikan S2 ya Bapak ya. Yang pertama adalah Universitas Wijaya Putra dengan jurusan administrasi publik. Universitas Kediri lagi jurusan ilmu hukum. Jadi dua kali ya Pak lulus dari sini ya Pak. Sekarang sedang menjalankan pendidikan S3-nya. Sekarang ada di semester 2 itu. Semester 4 sekarang lagi. Semester 4. Oke. Nah, beliau juga aktif dalam organisasi yaitu persaudaraan Hati, Terapen, Wilayah Nganjuk itu. Terus dengan mengikuti juga training effort di kelas pengadaan jalan dan data dan di kelas hitung kontrak. Selanjutnya Bapak Desi juga pernah menjabat sebagai ASI dilanjutkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di mana saat ini KDD ini menjabat sebagai jabatan fungsional pembina jasa konstruksi ahli muda. Jabatan terakhir saya di bidang lagi. Oh, sekarang dari bidang lagi ya? Karena memang hanya itu dan kawasan perhubungan ya. Berarti yang dari Benar orang kalau itu saya sering jual. baik, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang riwayat pengalaman dari beliau ke materi kita hari ini. Mungkin nanti beliau akan memaparkan lebih lanjut mengenai riwayat dan pengalaman beliau. Sebelum materi dijelaskan oleh pemateri kita, saya akan memberitahukan bahwa nantinya setelah pemateri mengatakan materinya, kita akan ada namanya sesi diskusi atau sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu sesi tanya jawab secara offline dan secara online. Kita nanti akan membatasi dua pertanyaan secara online dan dua pertanyaan
kuliah tamu terkait pengendalian kontrak jasa konstruksi. Kalau saya menyampaikan, eh, saya narasumber ini kelihatannya kok kok sok, wah ini pinter. Ini saya merubah saja paradigmanya. Jadi kita itu diskusi saja. Diskusi dalam arti nanti saya menyampaikan ketika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ingin eh, menanyakan sesuatu langsung saja. Jadi nggak usah ditunda. Karena kalau di belakang mestinya nanti lupa. Gitu ya disepakati gitu nggih. Monggo nanti adik-adik langsung saja angkat tangan kalau kira-kira penyampaiannya kurang jelas atau ingin ditanyakan itu langsung angkat tangan. Ini kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sohli, Saudari Wayasir Li Amri, Walul Datan Lilisani Yafqahu Qoli. Monggo nah ini sebetulnya di pengendalian kontrak kerja konstruksi itu pekerjaannya ada tiga. Ada tiga yaitu di perencanaan, di pelaksanaan fisik, sama di pengawasan. Nah, di tiga-tiganya ini hati-hati Bapak Ibu. Karena kita itu ada dasar hukumnya, seyogianya kita penuhi, kita patuhi. Jadi rambu-rambu apa saja yang harus kita laksanakan di pengendalian kontrak kerja konstruksi. Kalau kita menganalisa terkait kontrak kerja konstruksi, nah, kontrak itu kan berarti eh, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 3 itu kan membicarakan masalah kontrak. Jadi kontrak itu klausalnya harus jelas. Terus etikatnya baik. Terus harus cakap, harus mampu. Nanti adik-adik tolong dibaca terkait bab 3 KUH Perdata. Nah, tentunya teknik sipil itu tidak belajar di teknik sipil saja. Jadi disiplin ilmu lainnya membaca, monggo-monggo masuk aja. Disiplin ilmu lainnya, terus eh, jangan sampai nanti kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu ini dasar-dasar hukumnya untuk perencanaan kontrak kerja konstruksi itu awalnya kan di pengadaan barang dan jasa. Nah, fokusnya nanti kita ke pekerjaan konstruksi. Nah, itu nomor satu itu yang harus dipahami, ya setidaknya dibaca itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Terus yang kedua ada PP-nya. PP 14 tahun 2021 tentang perubahan PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nah, di sini sebetulnya kalau saya membaca dan menganalisa itu tidak ada pidananya, tidak ada. Jadi arahnya ke perdata. Bahkan di pasal 60 ketika penyedia jasa itu terjadi kegagalan bangunan itu arahnya nanti kan ada tenaga ahli yang menganalisa yang nanti penyedia jasa itu mengganti. Tetapi karena kontrak kita itu kontrak publik, nah kita ada aspek pidananya di pasal 86. Ada dua yang dikecualikan derajat. Yang dikecualikan itu ketika satu OTT ada tangkap tangan, suap penyuap. Nah itu. Yang kedua ada ketika di proyek tidak mematuhi keempat, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Itu jika terjadi kematian, itu bisa ke arah pidana umum.
Jadi hati-hati. Terus yang ketiga PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan SMK 3. Nah, ini harus juga dituangkan di RAB yang ada 9 klausa. Sebetulnya kalau kita membahas ini eh, pengendalian kontrak itu kan kunci dari semua mata kuliah. Jadi adik-adik itu mata kuliah awal sampai akhir itu nanti larinya ke sini, ke pengendalian kontrak kerja konstruksi. Jadi dipahami, dipelajari betul-betul, eh, yang tentunya arahnya nanti kan pembuatan rencana anggaran biaya, spesifikasi teknis sama gambar DED. Ya kebetulan Mbak Fitri ini kan mantan konsultan juga ya, tapi melarikan diri jadi dosen di UNIK ini. Terus yang kelima ada Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang ada dirubah lagi Perpres 12 tahun 2001. Itu ada pasal-pasal tertentu yang dirubah tentang pengadaan barang dan jasa. Terus ada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ. Terus ada Permen PU PR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Terus ada surat edaran nomor 15 garis miring SE garis miring M garis miring 2019 tentang cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Lah, ada lagi perubahan terkait analisa harga satuan. Dulu Permen PU nomor 1 tahun 2022, lah itu sekarang tidak berlaku. Diganti lagi Permen 8 tahun 2023 terkait analisa harga satuan pekerjaan. Itu nanti monggo di download, ada di internet ada. Nah, adik-adik kuliah ini harus tahu yang dipelajari itu termuat di itu tadi, di undang-undang, di PP, harus jalur ke situ. Belajarnya harus ke situ. Dulu saya nggak ngerti, bener nggak ngerti. Jadi ya belajar statika, mektek, mektan. Ternyata semuanya itu ada SKSNI-nya. Nah, perencanaannya itu nggak boleh keluar dari situ. Harus mengacu dari SKSNI. Bahkan sekarang kan ada yang namanya SKK. Untuk ahli muda, ahli madya, ahli utama itu jenjang 7 sampai 9, yaitu tolong nanti dibuka wawasannya. Belajarnya nggak harus lewat buku, sekarang lewat YouTube, lewat TikTok. Itu kan Facebook banyak. Bagaimana nanti ketika keluar dari kampus, sampean-sampean ini bisa bekerja. Dan saya menyampaikan ke Bapak Ibu dosen kalau memberikan nilai jangan pelit-pelit. Karena apa? Awal masuk di dunia kerja itu kan nilai dulu. Kalau nilainya jelek mau bersaing nanti kasihan. Bapak Ibu dosen dibimbing biar nilainya bagus-bagus terus bisa bersaing di dunia kerja. Lanjut. Nah, ini ada mitigasi resiko. Kan ini kejadian saya berdiri aja gitu, biar lebih enak. Nah, ini mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan ini ada aturannya lagi. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kita membedakan antara resiko dengan masalah. Nah, kita memitigasi. Risiko adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya, jika saya lupa mengatur alarm, saya mungkin terlambat bangun tidur dan ketinggalan bis di kantor. Terus yang masalah adalah sesuatu yang telah terjadi. Saya tadi malam lupa mengatur alarm, ya toh. Jadi saya pagi ini terlambat bangun dan ketinggalan bis ke kantor. Nah, ini mungkin bisa dibedakan antara resiko dengan masalah. Nah, lanjut. Pengendalian adalah proses pengawasan yang disertai proses tindak lanjut dari hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Terjadi perbedaan antara perencanaan yang tertera dalam kontrak dan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini sering terjadi. Jadi saya sampaikan perencanaan itu nggak mungkin 100% betul. Jadi ada yang namanya balance budget CCO yang itu nanti ketika misalnya ada pekerjaan keramik dengan pekerjaan pengecatan gitu ya. Nah, di satu sisi perencana itu menghitungnya itu kan as. Nah, padahal kita kan menghitungnya itu plong. Plong itu rong jadi enggak as. Berarti kan ada volume yang tersisa. Nah, itu nanti bisa di CCO di pekerjaan lain, misalnya di pekerjaan pengecatan, itu bisa. Terus lanjut, ini skema pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi pada saat perancangan. Berarti di pengadaan itu ada 3 cara memperoleh barang. Jadi melalui swakelola dan melalui penyedia. Kalau melalui swakelola itu pekerjaan rutin di PU itu ada usulan dari masing-masing kelurahan, usulan dari masing-masing OPD untuk benahi misalnya bocor, terus pengecatan, itu kita menangani. Terus yang kedua itu pengerjaan melalui penyedia. Melalui penyedia itu tender. Kalau di perancangan itu namanya ada pengadaan langsung perencanaan. Ada seleksi. Nah, itu dibatasi nilai rupiahnya. Kalau nilainya 100, di bawah 100 itu kita pengadaan langsung perencanaan. Jadi bisa tunjuk langsung. Di fasilitas di LPSC-nya itu tersedia. Jadi semuanya itu sekarang harus lewat elektronik, lewat internet. Tidak boleh seperti dulu. Offline kita ngundang penyedia tertentu itu diam-diam tidak boleh. Sekarang harus publik harus mengetahui. Nah, ini jadi ada pekerjaan yang lewat seleksi tender. Nah, kalau fisiknya tender, kalau perencanaannya seleksi. Jadi pengumuman, ada penetapan pemenang, SPPBJ ini syaratnya harus ada jaminannya. Kalau di konsultan tidak ada, tanda tangan kontrak, terus SPMK. Nah, ini ada yang namanya waktu kontrak, ada yang namanya waktu pelaksanaan pekerjaan. Kalau waktu pelaksanaan pekerjaan itu dari PCM pra-construction meeting sampai dengan
serah terima pertama. Jadi serah terima pertama sampai SPMK itu waktu pelaksanaan pekerjaan. Terus setelah itu kan ada namanya masa pemeliharaan. Nah, harus mengajukan asuransi atau bank. Terus yang ini waktu kontrak itu waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah waktu pemeliharaan. Terus masa berlakunya jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan itu di pekerjaan konstruksi. Jadi ketika kontraktor menang tender itu harus menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya 5% dari nilai kontrak. Itu harus dari asuransi atau dari bank umum. Nah, kewajiban PPK itu pengguna jasa. Pengguna jasa itu kan ngecek jaminan itu betul apa salah, kita cek di bank atau di yang mengeluarkan jaminan. Hati-hati nanti kalau ini jaminannya palsu, bisa ke arah pidana. Jadi pekerjaan konstruksi itu ya harus ekstra hati-hati. Betul kata Pak Imam tadi, aspek hukumnya itu harus dipenuhi, harus dipahami. Lanjut. Nah ini Undang-Undang 2 2017 pasal 13. Ya, layanan usaha yang dapat diberikan oleh konsultan konstruksi bersifat ada pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi. PP-nya tadi PP 14, PP 22. Lanjut, Mbak. Ini yang terbaru ini dari PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, di pasal 4 di sini menjelaskan fungsi bangunan gedung sebagaimana di ayat 1 meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha sosial, budaya, fungsi khusus, kriteria ditetapkan oleh Menteri, contoh tempat penyimpanan depo amunisi, lab. Terus pasal 9-nya, bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan ini ada klasifikasi bangunan gedung. Ada nanti monggo dibuka di PP 16 adik-adik dipelajari. Terus ini tingkat kompleksitas terdiri sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus. Tingkat permanensi, bangunan gedung permanen lebih dari 5 tahun dan non permanen kurang dari 5 tahun. Lokasinya, nah ini juga saya mau menyampaikan terkait persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung itu kan sebelum melaksanakan pembangunan itu ada izinnya. Dulu IMB, Pak. Sekarang menjadi PBG. Nah, itu pemohon harus ngurus di PU, terkait KRK-nya. Jadi nanti GSB-nya bagaimana, terus KDH-nya koefisien dasar hijau bagaimana itu mengurus di PU. Ini lanjut, terus ini pasal-pasal terus lanjut. Nah ini untuk bangunan gedung PPK harus merespon sekaligus ngecek. Nah ini pengendalian kontrak itu intinya kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Nah kualitas itu berarti speknya harus sesuai. Kalau kuantitas berarti volumenya harus terpenuhi. Karena nanti pada saat proyek selesai itu ada OPD yaitu inspektorat untuk memeriksa pekerjaan kita. Nah, setelah inspektorat ada lagi nanti ada BPKP, ada BPK.
Nah, itu beliau-beliaunya nanti terjun ke lapangan untuk ngukuri sama ngecek terkait kesesuaian volume dan spesifikasi teknis. Ini lanjut ini, lanjut lagi, lanjut ini pasal-pasalnya. Ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permen PU 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung. Lanjut, ini aturan-aturan saja. Lanjut. Nah, eh, ingin saya sampaikan juga terkait tender. Eh, Tender itu kan, di dalam tender itu kan dipersyaratkan ada yang namanya SKK sama SKT. Nah, ini termasuk juga eh, dalam lingkup pengendalian kontrak. Karena ketika SKK sama SKT itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, tentunya nanti tidak bisa menang pada saat tender. Nah, di tender itu ada tiga, administrasi, teknis, sama biaya. Nah, itu eh, kalau adik-adik ingin detail, nanti monggo saya ajari di PU. Jadi bagaimana pengendalian kontrak di sisi perencanaan, terus di pelaksanaan, sama di pengawasan. Karena ini slide saya ada 120 halaman. Kalau kita bahas satu-satu, tentunya nggak cukup dalam satu hari ini. Ini lanjut, nggih. Nah, ini terkait eh, renumerisasi besaran tenaga ahli. Nah, ada ini menurut billing rate-nya. Kalau ahli muda kan eh, ada menurut Inkindo, ada menurut PUPR. Nah, nanti nilai-nilainya berapa bisa di-download itu di Inkindo. Monggo lanjut. Nah, amanat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam Undang-Undang 2 tahun 2017. Nah, jadi pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan keberlanjutan yang meliputi ada mutu bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan, jasa konstruksi, mutu produk, operasi and maintenance, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Lanjut. Ini contohnya ketika bangunan tingkat, berarti kan kita harus menyediakan sarana dan prasaranya seperti safety deck. Ini kan harus ada jaringnya biar nanti tenaga kerjanya enggak jatuh. Itu harus dituangkan, dikeluarkan di RAB sekarang. Kalau dulu kan enggak seperti itu. Lanjut. Nah, ini scaffolding pada tempat tinggi. Nah, termasuk pemasangan sabuk di di tubuh ya, biar nanti enggak jatuh. Lanjut. Dalam KAK konsultan perancangan sudah ada kalimat yang berbunyi produk akhir dari konsultan perancangan berupa rancangan konseptual SMKK sebagaimana amanah PP 14 tahun 2021 pasal 84L ayat 3. Nah, monggo nanti dibuka gitu. Lanjut. Ini rancangan konseptualnya, ini lingkup tanggung jawab pengkajian atau perencanaan informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan,
sosial ekonomi. Nah, ini di Permen PR PU nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman keselamatan konstruksi. Oke, lanjut. Nah, ini Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini adik-adik. Jadi kita itu dalam perencanaan itu tidak boleh keluar dari TKDN. Jadi harga bahan itu di Kementerian Perindustrian itu ada TKDN-nya berapa. Nah, ketika nanti melanggar di sini melanggar TKDN itu ada denda kurang lebih kalau tidak salah 2%. 2% dari nilai bahan itu. Jadi harus ber-TKDN. Lanjut. Nah, ini merencanakan, mengalokasikan, merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja negara untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah, terus menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25%. Apabila terdapat produk dalam negeri dengan sejumlah nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Nah, ini ada di situsnya Kementerian Perindustrian, itu TKDN-nya nanti berapa ada. Nah, ini termasuk juga pengendalian dalam perancangan. Kalau tidak ber-TKDN itu tidak diperbolehkan. Lanjut. Ini sama, lanjut ini. Oh iya. Lanjut. Nah, ini di ketentuan lain-lain ini. Jadi pejabat pengadaan atau PPK memilih laptop PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Nah, ini harus dipatuhi. Terus dalam hal kondisi pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka pejabat pengadaan atau PPK dapat memilih laptop PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Dalam hal kondisi sebagai dimaksud pasal 1 angka 2 tidak terpenuhi, maka pejabat pengadaan dan PPK memilih laptop dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak terpenuhi, pejabat pengadaan dapat memilih laptop produksi impor. Jadi tahapannya itu tadi, harus ber-TKDN dulu. Kalau tidak ber-TKDN harus produksi dalam negeri, terus baru nanti impor. Lanjut. Ini contoh perhitungan TKDN, lanjut ini. Nah, ini terkait keakuratan biaya. Jadi keakuratan estimasi sangat dipengaruhi oleh kualitas estimator. Jadi tahap konsep itu 50%, terus tahap FS itu 30%, terus DED 20%, terus lelang 20%, terus selesai. Jadi gini, Bapak Ibu adik-adik, dalam perencanaan itu ada yang namanya penyelesaian pekerjaan itu disesuaikan dengan termin. Jadi pada tahap konseptual itu boleh mencairkan berapa, terus tahap berikutnya penyelesaian RAP dan spesifikasi teknis itu nilai progresnya berapa. Lah itu nanti sesuai di dalam kontrak perencanaan yang tentunya nanti bisa
ditagihkan ke pengguna jasa. Lanjut ini. Ini pengendalian kontrak pada saat pelaksanaan. Monggo. Nah, mitigasi resiko pengadaan barang jasa pemerintah itu di perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan itu meliputi di perencanaan ada identifikasi PBJ, penetapan jenis PBJ, terus yang di persiapan ada 2 melalui sewa kelola. Sewa kelola itu yang dikerjakan sendiri atau melalui penyedia. Penyedia itu berarti kontraktor, terus yang punya CV sama PT itu melalui penyedia. Terus pada saat pelaksanaan ini pelaksanaan PBJ melalui swakelola, ada yang melalui penyedia. Monggo lanjut lagi. Nah, pemakaian jasa konstruksi, ketentuan pemakaian jasa konsultan 1 miliar dengan kualifikasi usaha kecil. Kalau 1 sampai 2,5 itu menengah, 2,5 ke atas kualifikasi besar. Untuk pemakaian pekerjaan konstruksi pagu sampai 15 itu usaha kecil, yang 15 sampai 50 usaha menengah, kalau nilai 50 sampai 100 untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi besar dan non badan usaha milik negara. Nilai pagu anggaran di atas 100 hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Lanjut. Nah, ini mitigasi resiko PBJ pada persiapan pengadaan biasanya kekurang cermatan itu ada di ini, di spesifikasi teknis atau KK, terus harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, terus sama uang muka. PP 7 2021 jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan atau sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. Nah, ini kuncinya. Adik-adik, ada yang ditanyakan? Ada 4 spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak. Ini nanti dipersiapkan mau diupload di LPSE. Lanjut. Nah, ini. Nggih. Oh iya. Belum tuh. Nggih. Jadi pengadaan jasa konstruksi itu gini, ada yang melalui swakelola, ada yang melalui penyedia. Jadi pemerintah itu belanja, Pak Sony. Belanja gedung misalnya. Nah, belanja gedung itu ada yang rehab atau bangun. Nah, itu belanjanya enggak langsung aku tuku iki enggak seperti itu. Jadi ada mekanismenya. Jadi mekanismenya melalui pengadaan barang dan jasa. Kalau pekerjaan sederhana 200 itu di pengadaan langsung. Jadi bisa ngundang 1 penyedia, diundang yang mempunyai kualifikasi. Misalnya contoh bangun gedung posyandu gitu ya. Nah, itu nanti harus mempunyai kualifikasi pembangunan gedung. Ya, kalau posyandu kan sederhana, bangunan gedung sederhana. Nah, kalau untuk yang pengadaan konstruksi yang sifatnya insidental itu contohnya gini, kantor kelurahan itu kan bocor, habis angin, hujan angin, bocor. Kan pelayanan publik itu perlu cepat penanganannya. Maksudnya cepat penanganan gini, ketika nggak ditangani kan bocor, terus
eh, buku-bukunya, terus bahan-bahan yang di bawahnya itu kan jadi rusak semua lah. Itu kan perlu secepatnya ditangani. Itu pengadaan barangnya, konstruksinya itu melalui rutin. Rutin itu OPD yang menangani kebetulan di bidang cipta karya di Dinas PUPR Kota Kediri. Itu Pak Sani. Jadi eh, kira-kira gitu. Oh, jadi pengen belanja gedung, enek pemeliharaan, enek pembangunan. Nah, cara memperolehnya ada melalui swakelola yang dikerjakan OPD, ada yang melalui penyedia. Nah, melalui penyedia dibedakan lagi berdasarkan nilainya. Nah, di bawah 200 itu pengadaan langsung, di atasnya tender. Nah, tentunya ada pengawas. Pengawas itu pengawas yang rutin, pekerjaan rutin kita di Dinas PUPR. Kita tunjuk dari teman-teman Pak Sony untuk ngawasi ya sederhana lah, nggak sampai di atas 50, nggak sampai. Pekerjaannya sederhana. Gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Monggo Izin bertanya, teman-teman. Ya. Karena tadi Pak Dedi di awal sudah menyampaikan bahwa tidak perlu adanya sesi tanya jawab, diskusi Langsung ya ya, Pak, diskusi langsung aja. saja. Monggo kalau mau memberikan pertanyaan, teman-teman Saya dikasih waktu bisa sampai mengangkat jam berapa, tangannya Mbak? sampai jam 10. Jam 10 ya. Ini Iya. masih. Nanti kalau memang untuk materinya ini tidak atau belum ada yang bertanya, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Soalnya di sini juga ada teman-teman yang mengikuti secara online begitu, Bapak. Oh iya iya iya. Ya. Langsung tanya nggak? Ini masih banyak warna. Lanjut lagi. Lanjut lagi. izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan? Monggo. Izin bertanya. Kalau yang mau bertanya atau yang ada beberapa hal yang mungkin kurang paham bisa mengangkat tangannya. Ya, Mic- monggo. eh, Mas, siapa? Mic-nya Yes. Oke, terkait untuk TKD yang jenengan jelaskan tadi itu kan Iya. harus ada di webnya Kemenperin gitu, Pak. Iya. Untuk muatan lokal itu nanti bagaimana, Pak? Itu dibuat 100% atau 0%? Muatan lokal itu seperti kayak koral, Foto ya toh. pasir. Ini kan masih belum ada di webnya Kemenperin. Kalau Iya. enggak salah 90 sampai 100% kalau. Iya. Iya. Kalau muatan lokal tuh diutamakan. Diutamakan dipakai. Muatan lokal itu, Mas. Jadi amanah dari TKDN itu kita harus produk dalam negeri dulu, gitu. Baru nanti urut-urutan TKDN kan di Kemenperin itu kan ada toh. Ada yang 70, ada yang 80, rata-rata yang pasir koral itu ya dipakai. Jadi enggak gitu loh Mas, enggak. Jadi enggak usah melihat data yang di Kemenperin ya, Pak. Karena kan masih belum ada Iya, kebanyakan. enggak usah. Pasti dipakai itu Mas kalau diutamakan yang produk dalam negeri dulu. Tuh. Terus ada lagi? Tak teruskan lagi ya ini. mohon maaf Masnya tadi bisa disebutkan nama sama NIM-nya dari Dari semester semester berapa? Nama Diva Narasandi Wirayuda dari semester 5. Iki ketoke masih anu melu kontraktor apa konsultan gitu. Konsultan, Pak. Oh, konsultan Mas ya. Sering ke PU Mas. Oh iya. Wajahnya enggak anu. Wajahnya familiar. Ini saya teruskan nggih.
ini pengertian spesifikasi teknis dan KAK. Spesifikasi itu karakteristik total barang atau jasa yang dipenuhi, kebutuhan pengguna barang atau jasa yang dinyatakan secara tertulis. Ya. Nah, contohnya gini, misalnya eh, di spesi ya, spesi itu 1:3, berarti semennya satu truk, satu kotak, terus pasirnya 3 kotak. Nah itu. Terus contoh lagi kalau kloset Toto. Kloset Toto itu kan eh, jelas di situ speknya apa-apa. Jadi diusahakan perencana dalam menyusun RAB itu survei dulu. Oh, jangan sampai sudah menuangkan di perencanaan pada saat pelaksanaan ternyata bahannya nggak ada. Nah, itu harus apa? Disurvei, dipastikan pada saat pelaksanaan itu bahannya ada. Terus yang IKK ini ya, kerangka acuan kerja adalah batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah kegiatan yang telah disepakati untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi acuan dan rambu-rambu bagi pelaksanaan lah. Ini KAK-nya di perencanaan, di eh, pekerjaan fisik, sama di pengawasan itu supaya jelas. Jangan sampai ambigu, nggak jelas. Lanjut, Mbak. Nah, ini fungsi spesifikasi media komunikasi perbandingan memberikan informasi kepada penyedia tentang kebutuhan pembeli. Spesifikasi yang ditawarkan penyedia menyediakan atribut produk yang ditawarkan lah. Ini maksudnya ketika kita nanti menyusun spesifikasi pada saat pelaksanaan jangan sampai nggak ada beli di toko nggak ada. Nah, itu benar-benar dicek karena eh, pejabat pembuat komitmen itu kan juga nanti nyusun yang namanya harga perkiraan sendiri. Nah, itu kan minimal ada 2 sumber informasi yang apa yang disampaikan konsultan perancangan biar mempermudah penyusunan spesifikasi teknis oleh eh, PPK. PPK-nya biar nggak kesulitan nanti ketika eh, cari tahu harganya berapa itu kan. Lanjut lagi. Terus ini penyusunan spesifikasi dan atau KK menggunakan ini produk dalam negeri, produk bersertifikasi ASNI, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, produk ramah lingkungan hidup. Terus sumber penyusunan spesifikasi dapat diperoleh dari pengguna akhir, industri barang jasa seperti brosur, katalog, ya kan dicari di internet kan ada kalau harga itu atau eh, di lingkungan pembangunan proyek itu dilaksanakan. Lanjut, nah ini lanjut lagi. Ini contoh penyusunan AC ini ya. Nah, spek AC seperti ini, kuantiti 4 unit pendingin. Nah, ini. Lanjut lagi. Ini ada komponen barang jasa, keramik merek. Jadi untuk spek itu langsung menyebutkan merek ini tidak apa-apa. Karena kan pengaruhnya terhadap harga. Contohnya kalau cat jotun per kilonya berapa dengan cat Mowilac itu kan just beda harganya. Nah itu langsung misalnya kalau pakai Mowilac ya Mowilac harganya berapa gitu untuk mempermudah apa memperoleh harganya.
Lanjut lagi. Ini lanjut. Ini kerangka acuan kerja jasa konsultan. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan meliputi latar belakang. Ini lanjut ini. Ketentuan umum HPS lah, ini HPS. HPS itu kan harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh PPK, yang ditetapkan oleh PPK. Lah, tentunya karena pekerjaan contohnya di PU itu kan banyak. Nggak mungkin PPK terus apa survei, tentunya kan ya memanfaatkan tenaga konsultan perancangan. Jadi tolong Pak konsultan, Bu konsultan untuk survei harga ini, untuk penyusunan HPS. Nah ini HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah kalau HPS dihitung keahlian itu tadi kan kaitannya dengan konsultan perancangan. Itu bisa menurut Inkindo, bisa menurut PU. Ada dua. Terus nilai HPS tidak bersifat rahasia. Jadi boleh, semua orang boleh melihat. Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Terus HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara lah. Ini eh, yang pernah kita alami di suatu proyek. Memang HPS bukan merupakan untuk menentukan besaran kerugian negara. Ini saya alami sendiri. BPK itu ternyata menanyakan harga pajak. Nah, dari pajak itu dia bisa memprediksi keuntungannya. Nah, sisa-sisa keuntungan itu ternyata bisa ditagihkan, bisa didasarkan untuk temuan. Itu pengalaman saya seperti itu Pak Sony. Jadi ketika harganya terlalu mahal, menurut beliaunya, maksudnya menurut BPK itu kan keuntungan maksimal kan 15%. Nah itu lebih itu eh, bisa potensi kerugian negara. Gitu. Terus HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Terus dikecualikan untuk yang nilai 10 juta. Lanjut. Ini penyusunan HPS berdasarkan hasil perkiraan RAP, terus review perkiraan biaya, terus berdasarkan indeks dari BPJS. Itu kan sumber untuk memperoleh HPS ya ini, adik-adik ya. Lanjut lagi. Nah ini lanjut. Nah, metode analisanya seperti ini. Nanti ada peraturan baru, Permen PU 8 tahun 2023. Nanti ya Pak Sony, nomor HP saya di-share di adik-adik enggak apa-apa. Terkait aturan, undang-undang, nanti tak kasih. Nah, sampean-sampean ini apa melaksanakan pekerjaan harus ada dasar hukumnya, harus ada undang-undangnya, harus ada PP-nya, harus ada permennya. Enggak nggak boleh, terus nggak ada dasarnya nggak boleh. Nanti tak kasih ya yang ini, yang ada surat edarannya lagi, Mbak Fitri, ada surat SE yang terbaru terkait penyusunan harga satuan pekerjaan ada. Lanjut. Nah ini keuntungan maksimal jangan lupa 15%. Lanjut. Lanjut. Ini diskusi terkait kewenangan PPK, ini PPK. Lanjut. Nah, ini rancangan kontrak. Lanjut. Lanjut lagi. Permasalahan dan solusi atas pelaksanaan kontrak PBJ. Nah, saya sampaikan tadi kan kontrak itu kan undang-undang bagi yang menjalankannya. Ada istilah
fakta san versanda. Jadi kontrak itu mengikat bagi yang menjalankannya. Nah, berarti yang ada di dalam klausul kontrak itu harus dipenuhi, jangan sampai dilanggar. Sebagai bagaimana, terus ketika terjadi keterlambatan itu harus dikendalikan. Keterlambatan misalnya ya progres 0 sampai 70 itu deviasi tidak boleh melebihi min 10%. Nah, itu harus ada surat teguran yang nanti dilanjutkan oleh Sokos meeting, dibuktikan. Jadi disepakati 1 minggu ke depan atau berapa hari harus mencapai progres tidak boleh lebih dari min 10%. Kalau pekerjaannya 70 sampai 100%, itu progres deviasinya antara perencanaan dengan pelaksanaan fisik tidak boleh melebihi min 5%. Nah itu harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Kalau tidak tercapai berarti harus ada surat teguran, harus ada Sokos meeting. Nah, SCM itu jangan sampai 3. Kalau 3 nanti bisa putus kontrak itu. Jadi dikendalikan klausa-klausa yang ada di dalam kontrak itu dengan mencermati, jangan sampai melakukan pembiaran. Contohnya minusnya buahnya dibiarkan, nah, berarti kan resiko nanti, ada resiko hukumnya. Lanjut, ini lanjut PPK ini, lanjut. Oh ya, ini adik-adik. Jadi sebetulnya awal ini saya terangkan terkait kontrak itu kan yang berkontrak itu kan ada pengguna, ada penyedia. Nah, pengguna itu bisa pemerintah, bisa badan usaha, atau kepala OPD lah. Tuh. Terus penyedia ya CV, kontraktor, ya PT. Itu buat kontrak yang nantinya harus dipatuhi. Terus lanjut lagi permasalahan dan solusi atas pelaksanaan kontrak. Ini penerapan tender dini, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, sebentar. Ini kok menengah. Coba ada pertanyaan atau masukan atau bagaimana? Apa perlu berdiri dulu? Ya, berdiri dulu ya. Ben. Itu monggo berdiri dulu. Monggo teman-teman Berdiri dulu. bisa berdiri Oh, berdiri dulu. peregangan. Peregangan biar ketoknya ngantuk ketoknya. Diri dulu ya. 1, 2, 3 mulai. Ya wes, terima kasih duduk lagi. Ya. Close ya. Monggo ada pertanyaan? Monggo Ya, Mas ayo Mas. bisa berdiri disebutkan nama dan NIM-nya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama Ya. saya Yoga Pradana Putra dari semester 5. Saya mau bertanya mengenai pelaksanaan kontrak kerja. Nah, yang selama ini terjadi di di Indonesia dan yang maksudnya di negara, proyek negara, apakah selalu saat kontrak itu enggak selesai, apakah harus selalu putus kontrak atau enggak ada jalan lain? Kalau kayak saya di swasta itu kan kita masih ada semua telat kontrak, masih ada solusi lain atau sebagainya.
mungkin apa di proyek negara nggak ada solusi lain, apa harus kalau emang nggak kelar emang harus berhenti dan dilanjutkan lagi di next seasonnya, atau emang kalau seumpama gini, kalau keadaan proyek itu kontraktor itu kayak terjadi tidak jauh di kota kita, Iya. kena blacklist, apakah nanti yang selanjutnya melaksanakan akan lebih ribet untuk melakukan meskipun harus mengulang lagi seperti itu? Apakah nggak ada solusi lain untuk menangani putus kontrak itu, Pak? Oh ya. Terima kasih Mas Yoga. Jadi hmm, sebetulnya kalau antara pengguna dan penyedia jasa itu mematuhi apa yang tercantum di dalam kontrak, itu saya yakin nggak bakal terjadi putus kontrak. Contoh gini ya, contoh gini. Ketika kan ada yang namanya rapat evaluasi mingguan, ya toh. Nah, setiap minggu penyedia mengirimkan progresnya, yang tentunya kan eh, disetujui oleh konsultan pengawas. Kan kedua belah. Jadi konsultan pengawas itu kan wakil dari PPK di lapangan. Jadi kualitas maupun kuantitas maupun progres konsultan pengawas itu bertanggung jawab menyampaikan ke PPK. Karena di dalam kontrak ini dibunyikan seperti itu. Jadi konsultan pengawas bertanggung jawab kualitas maupun kuantitas, bahkan menjamin ketika terjadi permasalahan hukum. Itu tertuang di dalam. Nah, ketika eh, kontraktor itu menyampaikan metode kerja, terus menyampaikan progres setiap minggunya antara rencana sama realisasi. Nah, kontrak antara 0 sampai 70 itu jangan melebihi -10. Nah, itu penting, penting. Kalau melebihi -10 mesti ya karena kontrak itu kan undang-undang ya harus diperingatkan. Nah, diperingatkan ada rapat ya toh. Terus di dalam rapat itu disepakati pekerjaan-pekerjaan yang terlambat itu dalam berapa hari bisa ditangani. Pekerjaan yang terlambat plus pekerjaan minggu depannya itu kan gitu kan. Berarti kan harus main DC ditambah. Jangan sampai wah ini yang saya alami dibilangi angel ya. Akhirnya apa? Ya di dalam kontrak kita jalankan, kita surat teguran, surat peringatan, terus ada surat peringatan 1 aja SCM 1. Dibuktikan 2 minggu lagi. Ternyata nggak bisa. Akhirnya apa? SP2, SCM 2. Ya toh? Dibuktikan lagi loh, nggak bisa lagi. Akhirnya apa? SP3, SCM 3. Lah, kalau itu sudah memenuhi unsur 3 itu, dibuktikan lagi nggak bisa, ya akhirnya diputus kontrak. Diputus kontrak. Kita, Mas Yoga, mending sengketa dengan CV, dengan penyedia daripada terkena permasalahan hukum. Karena kontrak kerja konstruksi itu kontrak publik. Nggak bisa, jadi banyak yang ngawasi. LSM, wartawan, Pak Jaksa, Pak Polisi, kita didampingi oleh beliau-beliau didampingi. Jadi enggak, ya harus kita jalankan. Apalagi kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Perbaikannya seperti apa? Ya harusnya dibongkar, dibongkar untuk ini contoh ya. Banyak ada 7 kalau nggak salah, 7 mahasiswa unik yang terlibat di pembangunan bandara. Saya ke sana Pak Sony itu ya, sama Pak Ramadan. Ada 7 mahasiswa alumni sini, terus ada yang masih kuliah ya, bekerja di situ. Itu kalau tidak salah runway-nya 50 meter, tebelnya 80 atau 60, itu nggak spek. Dibongkar, sudah dibongkar. Nggak spek dibongkar. Jadi itu Mas Yoga.
kita harus menjalankan isi yang ada di dalam kontrak. Jangan sampai nggak dijalankan, wah kena masalah hukum. Sudah. Nah, kalau perbaikan yang seperti apa, tentunya kalau eh, ada yang namanya kegagalan bangunan, gitu. Kegagalan bangunan itu eh, bukan bangunan itu ambruk, bukan bangunan itu kolap atau roboh, tapi tidak berfungsinya bangunan itu gagal. Nah, itu ya harus hati-hati. Jadi aspek teknis sama aspek hukum itu harus dipenuhi. Kalau saya sampaikan ya, sebetulnya saya bukan maksudnya bukan mengidolakan sarjana hukum, enggak. Tapi saya menganalisa, Mas Mbak, sampean belajar hukum, belajar, bener tenan belajar. Karena di apa fakultas hukum itu macam-macam dari apa hukum pajak, hukum dagang, hukum konstruksi. Terus yang terakhir ini ada yang namanya forensik konstruksi ada. Ayo apa melek melek hukum. Kita harus apa sering membaca Iqra. Iqra harus membaca. Wah, perkembangannya luar biasa. Saya dulu ya lugu-lugu, maksudnya ya belajar teknik tok, nggak belajar hukum. Ternyata eh, di perjalanan ada apa permasalahan hukum seperti yang kasusnya jembatan Brawijaya itu sampai saat ini. Ayo, ayo kita belajar, jangan sampai kita terkena permasalahan hukum. Maksudnya kita itu penyedia sama pengguna, itu satu tubuh. Nek sikile sakit ya, badannya ya sakit, kepalanya ya sakit. Jadi harus saling mengingatkan. Kita di dunia konstruksi gak boleh salah, adik-adik. Nek salah kena permasalahan hukum. Harus patuhi kualitas, patuhi kuantitas, patuhi waktu. Nek pancen terlambat ya harus didenda. Karena itu apa? Unsur kerugian negara. Terus jaminan tolong dicek di asuransi atau di bank dicek. Ini bener apa palsu apa tidak? Bener itu nek gak dicek palsu ora yo pidana. Tenang. Tuh loh ngejak dan harus saling mengingatkan. Ya bukannya kita nggak percaya sama penyediaan, enggak. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Padha ngelekno lah. Gitu ya Mas Yoga, kira-kira gitu ya. Jadi kalau tidak spek, kalau menurut saya ya dibongkar Mas. Kalau terlambatnya 0,70, deviasinya -10, harus diperingatkan. Terus SCM 1 disepakati, nek nggak bisa yuk dilanjutkan SP2, SCM 2. Kalau nggak bisa ya diputus. Diputus itu pun harus, wah, nggak enak Mas. Kayak sampean pacaran putus kan lho. Tukaran itu nggak enak kan. Pertama harmonis. Di perjalanan gonggo ngusulno ning blacklist lah. Kita di BAP Mas sama inspektorat. Saran saya kontrak itu undang-undang bagi yang menjalankannya patuhi yang ada di klausa kontrak. Karena apa? Kalau berkontrak itu sudah ditandatangani kedua belah pihak, PP permen gak kanggu Mas gitu loh. Yang kanggu ya dia yang ada di dalam klausa kontrak itu. Jadi harus dipatuhi dan dijalankan. Nggak dijalankan,
hati-hati ada 3. Di situ ada pidana, ada perdata, ada administrasi, ada tata usaha negara. Ada 4. Jangan sampai ke arah pidana. Nah, perdata kan diganti. Itu. Mohon Ada maaf Bapak, pertanyaan eh, lagi? waktunya tinggal 2 menit, Oh ya, jamnya kelebihan. iya. Ini sebetulnya banyak. Ini sampai 120 halaman. Jadi inti pengendalian kontrak saya sampaikan 1, kualitas dan kuantitas harus terpenuhi. Yang kedua, waktu. Waktu itu kaitannya dengan selesainya pekerjaan itu. Kalau di proyek pemerintah jangan sampai melebihi tahun anggaran. Kalau melebihi dibayar tahun ngarep PAK, perubahan anggaran keuangan. Itu kalau di pemerintah, kalau di swasta melebihi tahun anggaran, senyampang itu dituangkan di dalam klausul kontrak, ya didenda, tapi ada kompensasi ya harus dijalani itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Mbak Nadia ya. Ya, dapat berupa suap menyuap, uang pelican, perlakuan istimewa terhadap peserta tender tertentu dan sejenisnya. oh, ya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nadia. Jadi gini, caranya Mbak, caranya kita jangan sering-sering petuk pemborong. Maksudnya naik petuk ya rame-rame, gitu. Membahas, misalnya membahas mingguan, laporan mingguan ya rame-rame. Rame-rame dibahas, Pak speknya seperti ini, Pak volumenya seperti ini. Harus di cross check. Nah, terus jangan sampai ini terjadi Mbak Nadia. Misal speknya gitu ya, speknya dari Chat Jotun diganti Womilek gitu ya. Lah, berarti itu ada selisih harga. Oh, jangan sampai mau, harus teliti. Konsultan pengawas harus ada satu proyek di kita putus kontrak karena speknya nggak terpenuhi. Kita putus kontrak. Spek nggak terpenuhi, terus ada kontrak antara 0,70, deviasinya melebihi 10, 70 sampai 100 melebihi min 5. Tahap-tahapannya kita penuhi, kontraktor kita sampaikan, tidak ada perbaikan. Akhirnya apa Mbak? Kita putus. Kita putus. Pertanyaannya jenengan ini kaitannya sama integritas karena kan berarti kan individu ya toh. Ya harus jangan menerima. Di pasal 86 ayat 4 Undang-Undang 2 2017 terkait jasa konstruksi. Sebetulnya semua kaitannya pengadaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa
bangunan, khususnya bangunan ya, itu sebetulnya perdata, kecuali dua. Satu OTT, yang kedua ada kematian, kecelakaan kerja, itu bisa ke arah pidana. Nah itu tentunya nanti ada pihak berwenang yang menanganinya. Itu. Kurang lebihnya gitu Mbak Nadia. Terima kasih. Ada lagi? Mohon maaf Pak, ini ada dari teman yang ikut secara online, Ya. dari Putria Aulia Nurisma, NIM 2021. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak, berhubung bahan yang digunakan di RAP kan diwajibkan memenuhi nilai TKDN, Ya. sedangkan di lapangan masih minoritas tersedia barang seperti material elektrikal, itu solusinya bagaimana dan apa perlu menurunkan nilai TKDN-nya? Gitu. Oh ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi gini, urut-urutannya itu kan pertama PDN dulu, produksi dalam negeri. Setelah itu TKDN. Nah, ketika TKDN tidak ada, kita baru menggunakan produk yang tidak ber-TKDN. Jadi diutamakan harus TKDN dulu Mbak Putri. Itu wajib. Karena nanti yang kena PPK-nya. PPK dengan penyedia. Penyedia itu ada di kabupaten kota mana itu ada yang didenda. Dan kan TKDN itu kan breakdownan bahan dari semua material yang digunakan. Nah, nanti baru dicari TKDN-nya kan gitu ya, ditarik. Nah, produksi dalam negeri itu. Jadi diutamakan harus PDN, produksi dalam negeri, TKDN baru. Kalau tidak ada, boleh produk luar. Tapi ada di Bandung. Bandung itu apa? Nggak ber-TKDN ya dipakai. Itu sementara jawabannya gitu. Terima kasih. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Muh Ikhwanuddin, NIM 2023 0501 0700. Mohon izin bertanya, jika dalam waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam pemerintah, jika waktu pelaksanaan itu minta perpanjangan waktu karena ditentukan kurang, apakah boleh minta waktu perpanjangan? Mungkin yang dimaksud adalah adendum ya Pak ya. Iya. Jadi gini, pemberian kesempatan pekerjaan, namanya itu. Jadi kalau pejabat pembuat komitmen itu memberi perpanjangan waktu itu nggak didenda Mbak Fitri. Tapi kalau pemberian kesempatan pekerjaan tetap didenda. Jadi ada dua klausa ini. Kalau perpanjangan waktu itu kan berarti ada kesalahan di PPK. Kalau pemberian kesempatan pekerjaan berarti kontraktor yang beler kan gitu tuh Mbak. Nah itu boleh. Bahkan diatur perpanjangan itu sampai 50 hari. 50 hari. Senyampang tidak boleh melewati tahun anggaran. Kalau melewati tahun anggaran di proyek pemerintah itu pembayarannya di tahun berikutnya di perubahan anggaran keuangan dengan catatan apabila dananya ada. Bahkan enggak 50. Di peraturan Menteri Keuangan itu sampai 90 hari. Boleh. Dengan catatan kalau pemberian kesempatan pekerjaan didenda sepermil dikalikan nilai kontrak, dikalikan perharinya. Itu diperbolehkan. Ada lagi? Cukup itu aja Pak yang dari Zoom. Ini dari adik-adik ada lagi? Atau Pak Soni? Monggo Pak Soni. Monggo Pak Soni kalau ada yang mau ditanya. Ada. Nah, gini, perpanjangan waktu itu pertama ngajukan dulu ke PPK. Disetujui apa tidak? Nah, setelah disetujui,
Berarti kan itu namanya kan pemberian kesempatan pekerjaan. Itu merubah di kontrak. Kontraknya ada adendum kontrak, Mbak Fitri. Jadi kontraknya di adendum sesuai dengan prediksi konsultan pengawas. Pak pengawas, ini diperpanjang, minta perpanjangan. Kira-kira berapa hari? Kan bisa tahu konsultan pengawas ngitung ya. Oh, 10 hari, 15 hari. Lah, kalau itu diperpanjang, hati-hati. Jaminan pelaksanaannya juga harus diperpanjang. Nah, sing, sering kita kejadian kejadian kita, Mas. Jadi kontraktor minta pemberian kesempatan pekerjaan 7 hari. Ternyata nggak selesai. Jadi 10 hari. Nggak selesai nih, Mas. 15 hari lah. Ini kan mumet. Maksudnya jaminannya kan harus lah, lebih baik gunakan 50 hari. Ketika kontraktor nanti selesainya 5, 10, ya berarti nggak apa-apa. Nanti bukan berita acara saja selesai pada tanggal ini, hari ini, tanggal ini, gitu. Daripada nanti jaminannya diperpanjang lagi, ya, malah ruwet. Lebih baik 50 hari diprediksi, tapi dengan keyakinan pekerjaannya itu selesai. Kalau nggak selesai, ya diputus kontrak, Mas. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Ada lagi? Ya, nah, nggak apa-apa. Hmm, banyak SDA-nya, SDA, sumber daya air toh. Ciptakannya enggak ada. Nah, nah. Ada. Oh. Heeh, ya, boleh. Tapi harus ada pengesahan dari kepala OPD teknis. OPD teknis berarti dinas PU. Jadi gini, di Permen 8 tahun 2023 itu memang jarang apa jarang analisanya nggak selengkap Permen 1 tahun 2022. Nah, sampean boleh menggunakan Permen 1 2022, tapi harus ada pengesahan dari kepala OPD. Itu di Permen 8 2023 kalau nggak salah pasal 17. Sampean buka di situ ada. Ada lagi pertanyaan? Cukup Bapak, mungkin karena durasinya sudah habis. Kok gitu ya? Iya, Oke. Ini masih ada sekitar 60 halaman. mungkin nanti untuk materinya bisa di-share Nah, ke teman-teman di-share ke mahasiswa teman-teman. untuk dipelajari lebih lanjut. Terus kalau ada pertanyaan, monggo datang ke Dinas PU. Saya dulu bimbing skripsinya Mas Adi tahun 2009 kalau tidak salah. Terkait struktur bangunan Wijaya Kusuma, Mbak. Yang rumah sakit Gili Suci sekarang ya itu. Monggo nanti Mas Mbak ora usah izin datang ke PU. Lah, saran Mas Mbak iki. Nah iso kuliah karo bekerja. Nggak ngerti. Masalahnya ngerti. Kok gak monoton neng kampus saya diajari Pak Soni, mektan ngomongin kok. Malah kok di di dunia lapangan kerja itu seru. Mas Mbak, nempel lah ke konsultan. Kayak Mas Yoga, Mas. Nempel ke konsultan-konsultan. Dan jangan meremehkan unik ya. Unik ini luar biasa. Saya salut. Salutnya apa? Mahasiswa terus ada yang keluar kerja di bandara ini loh. Kan ini luar biasa itu. Saya nggak pernah kerja di bandara. Jadi saya dulu pernah lulus pertama ya.
Pertama D3 kerjanya di PT Indrakarya. Saya DED Jerosuam, perbaikan rawa. Terus sama eh, Bojonegoro Pajeng Nganjuk jalan. Jadi manfaatkan kuliah yo cari pengalaman. Ojo engko nek wis metu bingung terus jangan. Saran saya gitu. Itu nggih Mbak Putri. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk materinya yang sangat inspiratif dan untuk membuka wawasan teman-teman di dunia pekerjaan begitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya kontrak kerja ini memang sangat penting karena menjadi payung hukum antara pejabat pembuat komitmen atau bisa disebut biasanya PPK ya Bapak ya, atau juga pengguna jasa dengan penyedianya ini bisa berupa penyedia barang dan penyedia jasa, di mana penyedia barang ini biasanya disebut sebagai kontraktor atau pelaksana, dan untuk penyedia jasa adalah teman-teman perencana dan pengawas, begitu ya Bapak ya. Baiklah Bapak, mungkin ada kalimat terakhir atau sudah cukup? Cukup. Baiklah. Oh, ya, monggo. Kalimat terakhir saya, adik-adik ini ojo kuliah tok. Ojo kuliah tok. Cari pengalaman kerja sambil kuliah. Jadi praktekno ilmu ini sampean dipraktekno. Wah, nanti wis toh hasilnya luar biasa. Saya dulu getonnya gini. Saya dulu kan dari SMA, kuliah ya toh. Kuliah metu iki wah, sebetulnya eh, kuliah dan bekerja itu aplikasinya luar biasa. Sampai rumusnya mektan seperti ini ada tanah aktif, tanah pasif. Itu bisa praktek, benar-benar praktek. Jadi ayo, yo kuliah, yo nunut mas apa, mas Yoga apa apa. Konsultannya kan gitu. Ayo mas, diajak, konco-konco diajak atau biar sana apa, biar tahu wawasan yang ada di luar itu ternyata teknik sipil itu sangat berkembang gitu. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Audrey. Mungkin terkait hal ini bisa ditanyakan ke Pak Zendi. Boleh ya Pak Zendi ya, untuk mahasiswanya kuliah sambil kerja boleh, tapi juga tidak mengganggu kuliahnya begitu. Baiklah, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Dedi jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf juga kepada dosen-dosen yang telah hadir di sini dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Dedi Suandrianto, STSH MSIMH, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Dilanjut dengan penyerahan vendel kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Sony, Bapak Zendi, mungkin bisa menyerahkan vendel.
Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Insinyur Dedi Suandrianto. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Kategori door prize mahasiswa yang memberi pertanyaan terbaik. Yang pertama, Diva Narasandi Wiroyuda dari semester 5. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Diva karena sudah memberi pertanyaan. Yang selanjutnya, Yuda Pratama Putra dari semester 5. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, Nadia Husna dari semester 5. Terus selanjutnya ada kategori door prize mahasiswa pemberi pertanyaan yang dari online atau Zoom. Yang pertama, Putria Aulia Nurisma dari semester 5 dan juga Muhammad Ihwanuddin dari semester 1. Terus selanjutnya ada door prize di bawah kursi. Mungkin bisa dicek ada di bawah kursi kalian. Di bawah kursi ada kertas yang ditempelkan. Wih. Sudah. Bapak Zendi. Kepada Bapak Zendi, mungkin bisa memberikan hadiah. Pak Sony bisa memberikan hadiah kepada teman-teman. Bagi mahasiswa yang mendapatkan door prize, mungkin bisa maju ke depan untuk menerima door prize-nya. Yang di bawah kursi ada 2 ya teman-teman. Ada satu lagi, mungkin bisa dicek. Mungkin bisa dicek lagi teman-teman. Ada di sebelah barat. Sebentar, teman-teman mohon untuk dicek lagi agar bisa foto bersama ke depan. Sudah, terima kasih Bapak. Sebentar. Oh iya, sebentar. Gimana yang dari sebelah barat? Ada. Oh ya.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.